Hai all, balik lagi sama aku Ami, dimana aku suka sharing video tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Di video kali ini aku mau sharing my budget template for the month of November. Jadi kalau teman-teman bukan pertama kali datang ke channel aku, tentunya kalian aware kalau aku suka ngelakuin budget template setup untuk binder budget aku maupun untuk social media aku. Dan ini aku udah nyiapin printan yang aku bikin ini aku udah nyiapin printan yang bakal aku pakai untuk nantinya aku taruh di dalam binder ini, dan juga ada beberapa item yang nanti bakal aku taruh ke dalam binder aku. So first things first, aku juga mau kasih lihat ini ada 2 stiker yang bakal aku pakai untuk menghias binder setup aku di bulan November ini. Jadi kalau kalian suka untuk nonton planning or budgeting setup, please stay tuned. Oke, jadi yang pertama ini aku udah ngeprint ada beberapa lembar, dan biasanya memang di binder budget aku itu isinya selalu sama. Aku selalu punya cover, dan di berikutnya ada monthly spread. Jadi ini untuk nentuin atau untuk aku lihat kapan aja waktu-waktu aku harus bayar, pengeluaran rutin, dan kalau aku ada pengeluaran-pengeluaran harian yang bisa aku catat. Lalu di halaman berikutnya, oh wait, I haven't changed this. Ini harusnya November. Nanti kita rapiin bareng-bareng aja. Dan ini ada cash planning, lalu sinking funds and saving tracker yang bakal aku pakai setiap minggunya bareng sama teman-teman. Dan aku juga udah nyiapin credit card atau debit transaction. Jadi ini biasanya sheets yang aku pakai untuk nyatet kalau aku ada transaksi non cash. So I also udah nyiapin beberapa lembar, biasanya 4 lembar untuk coret-coretan aku di bulan berjalan. Jadi aku udah siap untuk mengupdate binder aku. Baiklah, alright, kita mulai dari cover. Jadi untuk bulan November ini aku udah pilih 3 warna yang bakal aku pakai. Jadi warna hijau ini representing kalau aku terima income atau gaji ataupun extra income, pokoknya ada uang masuk, itu nanti akan direpresent warna hijau ini. Kemudian warna coklat yang ini untuk yang variable expenses, dan warna beige ini untuk yang fixed expense. Jadi harusnya nanti warnanya akan lebih banyak warna variable expenses karena dia akan lebih rutin, termasuk aku mencatat ketika aku pakai uang dari cash wallet aku. So let's start with the cover. Jadi untuk bulan November aku mau bikin simple aja. Aku cuman mau tulis di sini November. Maybe I'm gonna close you guys in a little bit, like so. Okay, you guys can still see me. Ya, jadi ini untuk cover aku mau bikin tulisan November. Aku sebetulnya nggak terlalu bisa menghias yang kayak gini-gini. Jadi aku biasanya kalau bikin bullet journalku juga agak imut karena aku nggak terlalu jago bikin kaligrafi ataupun yang artistik banget gitu ya. Jadi aku bikinnya cukup simple aja. Yang penting aku tahu ini adalah cover dari bulan berikutnya. November 2024. Very simple indeed. Jadi kalau bulan sebelumnya teman-teman sempat lihat itu aku pasangin stiker cozy vibe, tapi karena ini udah ganti, aku mau bikin template-nya atau covernya itu block style. Lalu Novembernya cukup aku kasih warna hitam aja.
Oke. Kinda plain. Tapi aku cuma butuh dia untuk penanda aja sih. Dan ini aku mau pakein stiker. Stiker ini aku juga beli udah lama. Jadi kalau temen-temen nonton ya, atau pernah lihat-lihat video aku tuh sering banget pakai, or ya, aku suka banget pakai banyak atribut. Jadi kadang aku pakai stiker, kadang aku gambar. Basically just anything that I can wear and tear itu bakal aku pakai. Dan ini aku lagi suka pakai stiker ini karena ini aku udah beli udah lama banget, tapi dia belum pernah aku pakai sama sekali. Jadi makanya ini aku coba-coba hias-hias aja biar dia kepake. Oh, aku udah pakai warna biru. I'm not gonna use the blue one. Let's use the green one. Oke, jadi dia ada aksen-aksen kayak gitu. Lalu aku tinggal hias sedikit-sedikit aja. So that is the November spread cover maksudnya. Lalu masuk ke ke mingguannya. Pertama-tama aku mau masukin tanggalannya. Jadi karena ini biasanya aku udah bikin ada tanggalannya, dan kalau hari libur aku tandain dengan warna merah. Tapi aku mau coba biasa aja. Jadi aku tulis sendiri supaya aku nggak perlu ngupdate tanggalnya setiap kali aku bikin spreadsheet baru. Jadi let's start numbering. Aku mau pakai warna abu-abu. Oke, ini kayaknya aku agak kelebihan satu kotak, but it's fine. Jadi sekarang tinggal tulis tanggalnya. Maghrib. Oke, I was right. Aku kelebihan satu kotak di sini. Ya, jadi untuk yang kelebihan, aku bakal tempelin stiker lagi. Sebetulnya teman-teman kalau ngalamin kayak aku bisa aja dikasih white out, atau kalau teman-teman mau bisa dihias pakai gambar-gambar, tapi aku lagi pengen tempelin stiker. Jadi sekarang dia dihias stiker sama aku di sini. Stikernya stiker TV, dan mungkin aku mau tambahin juga beberapa stiker lainnya di bagian bawah, jadi dia dihias. Oke. Berikutnya aku pengen dia lebih banyak hiasannya, jadi aku juga bakal tempelin beberapa stiker lainnya, terutama di bagian-bagian yang memang nggak kepake. Contohnya ini aku selalu ngasih stiker di sebelah bulannya, and then probably this one because I like it. Yeah. Mau aku tempel di sebelah sini aja. Oke. Jadi nggak terlalu banyak, tapi dia ada sedikit dekorasi, dan itu yang aku suka. Dari sini mungkin ada beberapa yang mau aku tulis, mau aku pasang juga. Jadi kayak ini ada tulisan shopping. I don't know. Tulisan shopping ini bakal aku taruh di sini di hari Sabtu, because this is shopping day. Lalu aku juga mau tulis, aku mau tempel untuk stiker 7 cent. I don't know, it's just cute. So I'm gonna put it tanggal 25, which is usually my payday. I don't know why I want to put it there, but it's so cute. I just want to have it. And then maybe one more. Aku pengen taruh freedom.
and the freedom aku mau taruh di bawah notes. So there's a freedom notes over there. Simple dan semuanya udah aku hias. Sekarang aku cuma perlu ngambil jadi aku punya list pengeluaran apa aja yang aku butuhin setiap bulan. Okay, wait. I think the first one. Okay. Ya, jadi ini aku terinspirasi dari banyak YouTuber maupun budgeter planner lainnya yang juga udah nulis tanggal-tanggal termasuk fixed expenses mereka. Nah, ini aku mau mindahin dari data ini ke worksheet ini. Jadi ini ada pembayaran untuk card number 1. Biasanya di tanggal 1 dan itu hari Jumat. Itu kemarin udah aku bayar sih. Jadi ini bakal aku kasih warna dulu. Karena dia, wait, that was wrong. This was supposed to be the variable expenses. Oke, ganti warna. Oke, fixed expense pakai ini. Oh, I don't think it's gonna make it. Kelihatan nggak? I don't know. I hope you guys can see it because I can. Oke. Jadi ini ada card 1. Lalu di sini aku tulis tanggal 1 ada bulanan untuk ART. Tapi sebetulnya itu udah pindah, bukan di tanggal 1 tapi dia di tanggal 5. Jadi di sini juga aku masukin ini bulanan ART. Lalu yang mau aku masukin lagi di tanggal 2. Tapi tanggal 2 itu hari Sabtu. Dan setahu aku, kemarin aku udah cek, dia itu setiap bulan selalu berubah tanggal pembayarannya. Jadi aku udah cek itu di tanggal 5. Itu ada VM. Dan di tanggal 2 juga ada keamanan, tapi itu juga udah berubah. Jadi sebelumnya ini video aku shoot atau aku take di tanggal 2 November. Jadi ini memang belum aku bayarin kecuali yang nomor 1 ini aku udah. Sebetulnya angsuran VM-nya juga udah aku bayar di tanggal 1 kemarin, tapi kalau ngikutin jadwal sih harusnya masih di tanggal 5. Jadi ini mau aku tulis aja untuk keamanan kemungkinan baru hari Senin ditagihnya. Jadi di sini aku tulis keamanan. Lalu ada juga untuk PLN kemarin aku udah bayarin di tanggal 1. Wifi nanti di tanggal 5. Netflix juga. Jadi emang kebanyakan ada di awal bulan. Ini yang semua fixed expenses aku kasih warna beige. Kelihatan ya? Nih, kalau jarak dekat kayak gini, jadi kelihatan ada warna beige-nya, itu untuk fixed expenses. And then tanggal 7 di sini ada SPP anak-anak. Lalu di tanggal 9, tapi itu hari Sabtu, ini ada MDB. Ini kalau nggak salah aku udah cek, dia sebetulnya di tanggal 8. Jadi dia aku tulis di tanggal 8 dan Spotify di tanggal 16. Tapi ini direct debit sih. Untuk Aksa juga di tanggal 16 dan di tanggal 25. Ini sebetulnya payday. Ada payday dan di tanggal 26. Ini Flippy sebetulnya udah selesai dan untuk bulanan M ini sekarang di tanggal 26. Oke, jadi ini ada beberapa warna. Ini warna hijau untuk payday. Dan nanti yang lainnya ini karena fix, jadi semuanya pakai warna beige. Alright, I'm back. Aku udah masukin semua
fixed expense aku dan juga kapan aku terima payday. Jadi aku biasanya terima di tanggal 25. Dan kalau teman-teman lihat, ada 1 minggu yang kayaknya kosong, tapi ini justru minggu terakhir sebelum gajian. Makanya biasanya di minggu ini budget aku nggak terlalu banyak. Oke, jadi setelah aku udah tulisin ini, oh ya, ini masih ada satu yang aku belum tandain. Jadi nanti ketika aku udah ngelakuin pembayaran, nominalnya aku tulis di sini. Dan kalau aku ngelakuin pembayaran variable expenses lainnya, jadi kayak expenses yang aku pakai dari dompet aku, maupun kalau aku masukin sinking funds, itu aku masukin juga ke sini. Dan nanti di akhir bulan aku bakal masukin ke dalam Google Sheet spread aku, atau ya spreadsheetnya aku yang digital, supaya kelihatan movementnya dari bulan ke bulan. Jadi ya aku suka ngelakuin budgeting ini dengan 2 cara. Yang pertama secara konvensional, pen and paper, tapi aku juga suka ngelola melalui digital atau pakai spreadsheet supaya lebih gampang ketika aku mau ngelihat movementnya dari bulan ke bulan atau dari minggu ke minggu. Baik, jadi ini udah. Ini tadi aku mau ganti karena aku belum ubah periodenya, supposed to be November. Jadi untuk bulan November prioritasnya, ini. Okay. Prioritas di bulan November aku mau reach goal untuk savings setidaknya di 500.000. Lalu aku pengen no spend days. Jadi priorities itu buat aku semacam goals. Jadi no spend days aku pengen ada 10 hari. Karena biasanya kalau hari kerja itu agak sulit, terutama karena teman-teman aku tuh suka banget pergi makan di luar, dan aku kadang tergoda untuk juga ikutan jalan keluar yang tadinya cuma niatnya pengen lihat-lihat aja, tapi akhirnya aku jadi ikutan beli sesuatu. So I'm trying to make this spend days as a challenge. Hopefully aku bisa reach 10 hari. Hal lainnya yang penting di bulan November kayaknya nggak ada, karena bulan November itu aku nggak ada keluarga inti yang ulang tahun, dan nggak ada kegiatan-kegiatan yang kita celebrate di bulan November. Jadi ini bisa langsung aku skip. Dan mungkin, dan sekarang aku mau ambil binder hitamnya atau my budget planner bulan Oktober. Sebetulnya bulan November ya. Dan ini, jadi aku pernah ditanya juga sama teman-teman, aku pakai apa untuk penanda di setiap bulannya. Sebentar, aku lagi mau ambil. Ini yang biasa aku pakai kalau aku nandain bulannya. Jadi aku beli ini di KKV, tapi sekarang namanya udah berubah jadi Awesome Store. Ya, kalau teman-teman juga mau pakai, bisa pakai ini. Jadi biasanya aku pilih warna terakhir, kemarin aku pakai warna ini. Ini contoh bulan Mei. Aku sekarang buat bulan November aku mau pakai warna ini. Dan aku tinggal tulis di sini November. Like so. Ya, harusnya udah kering, dan ini tinggal aku tempel agak turun ke bawah supaya dia nggak ketutupan. Oke, jadi kayak gini nanti kalau dilihat Oktober, November. Ini aku buka. Jadi ini sebetulnya binder biasa, teman-teman bisa pakai binder apa aja. Dan karena aku ngeprint ini sendiri, aku bikin sendiri, jadi aku cukup ngeprint setiap bulan. Tapi kalau teman-teman nggak ada printer dan nggak mau rapat-rapat kayak aku untuk ngeprint setiap bulan, teman-teman juga bisa kok nulis sendiri pakai pen and paper, spidol, penggaris. Karena biasanya aku pun bikin calendar spread ini di bullet journal aku pun nggak pakai printan. Jadi biasanya aku langsung aja gambar sendiri sesuai kebutuhan aku. Oke, jadi ini calendar spreadnya udah selesai. Next yang aku mau masukin ke dalam planner,
seperti biasa. Jadi aku selalu siapin untuk 4 minggu. Ada cash planning, sinking funds, tracker. Mungkin yang agak beda, biasanya ini aku print langsung bolak-balik cash planning semua. Tapi terkadang aku jadi agak bingung mana lanjutan yang mana. Jadi ini sekarang mulai bulan ini aku ubah printannya. Jadi sekarang setelah cash planning, di belakangnya itu sinking funds and saving tracker. Jadi aku nggak bingung lagi ketika aku mau ngeliat berapa yang udah aku alokasiin sebelumnya. Aku bisa langsung lihat dan nggak ngambil referensi yang salah. Lalu setelah sinking funds and saving tracker, aku juga masukin credit card and debit transaction untuk nanti ketika aku ngelakuin cash and stuffing video. Oh, aku baru sadar. Ya, ini aku baru sadar ternyata font size-nya beda. Yang ini besar, yang ini kecil. Jadi nanti buat bulan Desember aku akan betulin lagi supaya nggak kayak gitu. Dan ini halaman kosongnya juga udah aku taruh di belakang untuk nanti ketika aku butuh coret-coret. Oke, jadi untuk budget planner aku di November udah selesai. Oh wait, maybe I can. Ya. Dan sekarang aku tinggal ambil binder aku, and we are going to check and update. Karena ini aku punya savings challenge yang mau aku ganti di savings binder aku. Oke, jadi ini binder savings aku yang aku beli dari Yume Project. Di sini aku punya binder bulanan. Aku punya amplop bulanan untuk challenge 5.000 rupiahnya. Dan ini yang baru untuk bulan November aku bikin hoodies. Dan nanti ini masing-masing nominalnya di 5.000 rupiah. Dan setiap bulannya ini aku bikinin ada 30 icon. Jadi kalau aku bisa kumpulin semua, ini berarti ada 150.000 yang bisa aku kumpul. But so far aku nggak pernah sampai full sih. Dan aku emang nggak nargetin untuk semuanya keisi penuh. Yang penting ada yang bisa aku sisihin. Dan nantinya di akhir bulan aku cash and stuff untuk aku masukin ke sinking funds aku lainnya. Okidok, mumpung aku lagi buka savings challenge ini, maksud aku savings binder, aku bakal cek ada atau enggak yang butuh untuk aku update cash trackernya. Kayaknya sih nggak ada ya, karena ini jarang aku isi sih. Jadi aku bisa langsung ke binder hitam. Binder hitam ini atau high priority binder savings, cute. Ini yang paling banyak movementnya, tapi bukan movement keluar masuk, lebih ke sering dipakai untuk nabung. Jadi aku sambil cek. Jadi ini adalah template cash tracker aku yang lama. Kalau teman-teman lihat ukurannya agak beda dan bentuknya pun juga beda ya. Yang ini ukurannya pas menutupi uang, sementara yang ini lebih kecil. Dan ya aku bikin dia nggak nggak kotak, tapi dia rounded sampingnya. Ini masih ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih ada 9 baris lagi, jadi dia nggak perlu aku ganti. Ini juga masih 9 baris. Kayaknya harusnya semua masih agak banyak. Jadi karena 1 bulan itu bakal ada 4 kali aku setor, aku ngelakuin cash stuffing. Jadi at least ada 4 baris. Dan kalau dia bukan di short term binder atau dia bukan bills, kayaknya dia akan tetap aku pertahanin selama masih ada lebih dari 5 baris. Dan ini yang di belakang-belakang udah aku ganti, jadi nggak ada yang perlu aku ubah, nggak ada yang perlu aku ganti untuk cash tracker di binder hitam. Next di binder tan binder atau family and events binder, ini juga kayaknya 4, masih banyak. Oh, this one. Oke, Mumsy tinggal dikit. Dan sebetulnya ini aku juga udah beliin kadonya. Udah sempat dipakai untuk beli kado dan juga untuk beli kue. Jadi ini nanti bakal ada di cash and stuffing video, but not in this video. Aku akan bikin video terpisah. Ini aku pindahin dulu datanya. Mumsies.
starting balance di 910.000. Oke, ini bisa aku toss, aku ganti. Lalu untuk Nai ini masih banyak, P juga udah diganti. So let's move on to the next binder, which is the gray binder. Ini untuk short term binder aku, dia yang paling sering keluar masuk. Banyak movement di sini, tapi kayaknya aku juga beberapa udah ganti, jadi harusnya aman. Oh wait, I spoke too soon. Coffee doesn't have any cash tracker karena ini tadinya adanya di dompet aku, tapi aku mau tetap pakai si coffee ini. Ini namanya jadi coffee buffer. Jadi kalau misalnya ada sisa atau aku punya anggaran lebih, aku bisa masukin di sini dan gak aku taruh di dompet. Oke, jadi ini starting balance-nya ada 10, 12, 14, 15.000 yang ada di amplop coffee buffer. Ya, jadi aku walaupun aku ganti cash envelope-nya, aku berusaha untuk tetap bisa pakai dia lagi. Dan ini aku harus hati-hati karena dia udah aku pakai lebih dari setengah tahun. Dan aku sering banget keluar masuk. Maksudnya dia sering banget, amplop ini sering banget dipakai. Jadi tingkat resiko dia rusak dalam waktu dekat itu cukup tinggi. Jadi aku harus hati-hati. Oke, emergency fund harusnya ini juga masih baru. Extra debt masih banyak. Fund 2, 4, 6, ini masih ada 8, gak perlu aku ganti. Gadgets juga gak perlu aku ganti dulu. Groceries, let's check. Kayaknya yang di belakang harusnya belum ada yang perlu aku ganti lagi. Dan ini aku cuma punya satu lagi untuk groceries. Jadi ini juga groceries buffer. Dia belum punya tempatnya dan sebetulnya dia udah rusak. Teman-teman bisa lihat. Jadi ini sebetulnya alasan kenapa aku beli amplop baru, karena groceries salah satu yang kondisinya paling parah. Tapi aku masih mau pakai karena ya, or maybe I can just change this one. Wait, kayaknya aku masih punya stok. Ya, ini aku masih punya stok, so kayaknya ini bakal aku ganti. Karena kalau aku pakai pun kayaknya dia bakal segera tamat riwayatnya, you see. Udah robek banget dan aku nggak punya alat laminasi, jadi nggak mungkin dia bisa aku pakai. Oke, jadi ini aku pasang aja dan dia bakal difungsikan untuk grocery buffer. Jadi kalau misalnya ada sisa dari belanja mingguan, nanti akan aku taruh di sini dan nanti bisa dipakai ketika aku mau nambah-nambah belanja mingguan atau belanja bulanan berikutnya. Sebetulnya ini di paling belakang masih ada transportasi, jadi ini mau dipakai untuk kalau aku road trip untuk ya, karena kan yang ada di dompet aku itu transportasinya untuk parkir dan juga bensin rutin aku pergi operasional ke kantor. Tapi yang ada di sini nanti buat dipakai kalau aku butuh ketika road trip yang bukan kegiatan operasional aku harian. Well, itu udah semua aku masukin. Jadi aku udah update budget planner aku juga udah update beberapa cash tracker dan juga savings challenge aku di binder. That means this video is done. Seperti biasa aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang mungkin udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian nonton sampai titik ini, I really appreciate it. Dan mungkin kalian mau kasih tau aku dengan kasih emoji hati warna putih supaya aku tahu kalau kalian nonton video aku sampai sini. With that said, I guess that's it, and I'm gonna see you guys in my next video. Thank you for watching. See you next time. Bye!